Kita akan kembali ke perbincangan. Pak Trunoyodo, ini sebenarnya bagaimana? Apakah merupakan salah satu konsekuensi dari hukum yang mungkin terasa begitu permisif, terasa begitu lunak bagi anak? Apalagi kemudian ada metode ataupun juga ada pola penyelesaian secara restoratif justice. Mungkin bisa diberikan pandangannya Pak Trunoyodo. Ya, Mbak Putri, kami sampaikan secara hukum positivisme tentu ini menjadi bagian daripada penegakan hukum. Tadi kami sampaikan, masalah ini kan sering dikaitkan dengan perilaku negatif ya, atau menyimpang, dianggap kenakalan remaja dan lain-lain, atau anak-anak. Bahkan saat ini sudah bergeser kepada suatu pelanggaran hukum atau yang berujung pada suatu tindak pidana. Apabila pun peristiwa, ini ada dua peristiwa, ketika orang dewasa dengan relasi kuasa melibatkan anak-anak, itu saja juga akan ikut dalam dua sistem peradilan, baik sistem peradilan umum maupun juga sistem peradilan anak. Ya, tentu ini menjadi koridor aturan hukum. Namun demikian Bapak Kapolda Metro Jaya menekankan penegakan hukum ini kan merupakan langkah terakhir. Ya, artinya penegakan hukum pun harus dilakukan ketika ini tujuannya adalah tentu ya proses penegakan hukum adalah kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum. Dan juga tujuan pada amanat undang-undang kepada kepolisian adalah untuk memelihara dan mewujudkan Kamtibmas. Yang paling utama, Polda Metro Jaya bagaimana menyelesaikan persoalan ini dari hulu. Maka dari itu ada program di Polda Metro Jaya. Pada saat ini Pak Kapolda Metro Jaya menekankan terkait dengan polisi RW. Tadi kami sampaikan. Jadi seluruh elemen, tokoh masyarakat, kemudian komponen yang ada, ini bersama-sama. Era sekarang adalah kolaborasi, interprofesi, apapun profesinya. Termasuk Polda Metro Jaya juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah DKI, kemudian juga dengan Kodam Jaya. Ya. Tentu ini bagian menjadi untuk bagaimana problem solver. Karena tadi disampaikan seberapa efektif langkah-langkah kepolisian. Tentu ini tidak akan efektif apabila tidak berkolaborasi dan tidak melibatkan masyarakat. Yang pertama, tadi disampaikan juga, terkait dengan krisis identitas ya, kita ketahui anak-anak dalam rangka mencari jati diri ya, remaja atau para pelajar ini sedang mengalami krisis identitas ya, sebagai bentuk pengalaman untuk nilai-nilai ya, nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Ini masih terjadi pada anak-anak, dan anak-anak adalah merupakan aset bangsa. Maka ini berlakulah pada sistem perlindungan anak, sistem peradilan anak. Kemudian ada krisis entitas, di mana tidak dapat mengidentifikasi figur yang ideal di lingkungannya. Maka dari itu kami tadi ada polisi RW, datang ke RW, yang kemudian datang melihat, mencatat, kemudian problem solver, kemudian menjadi figur, ataupun orang tuanya, ataupun tokoh masyarakat elemen. Ini yang kita coba tekankan. Kemudian yang terakhir adalah krisis eksistensi. Dalam kegiatan bulan Ramadan, tentunya ini suatu berkah Ramadan. Tentu ini adalah bulan puasa, bulan ibadah. Tentu eksistensi di dalam melakukan ibadah ini perlu adanya saluran, di mana mungkin ada kekosongan, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dijalin secara kolaboratif. Di polisi RW seperti ada preemptif ya, di Polisian Polda Metro Jaya ada subuh keliling, ada taraweh keliling, ada melibatkan dai Kamtibmas. Mungkin anak-anak ini bisa dilibatkan oleh orang tuanya untuk santri kilat ataupun mondok. Ya, mungkin di lingkungan masjid masing-masing mendatangkan ustadz. Ini menjadi hal-hal yang positif dalam rangka tadi mencari adanya jati diri, mencari entitas, kemudian eksistensi. Artinya Polda Metro Jaya tetap dalam secara penegakan hukum telah dilakukan. Namun lebih cenderung Bapak Kapolda Metro Jaya memang penegakan hukum suatu kebanggaan bisa mengungkap suatu perkara, tetapi lebih mulia bagaimana mengatasi permasalahan dan mencegah sehingga ini tidak terjadi. Begitu Mbak Putri. Baik Pak Trunoyodo, terima kasih Pak Trunoyodo sudah memberikan informasi kepada kami langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian, dan harapan kita bersama semoga tidak ada lagi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini Pak, dan juga sukses dalam melibatkan masyarakat untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini.